hingga menembus zirah lengan milik Drift, membuat Ren dan rekannya benar-benar sangat terkejut. Seowon akhirnya muncul dari tempat persembunyiannya dan berkata pada Ren bahwa dia benar-benar punya nyali besar karena berani sekali memakai namanya sembarangan. Ren langsung panik begitu menyadari kalau mereka sedang berhadapan langsung dengan sosok Seowon yang sangat ditakuti. Dan Seowon bertanya, apakah Ren pikir tidak ada konsekuensi atas tindakannya itu? Seowon pun segera membidikan busur panahnya ke arah Ren, menyuruhnya menyerahkan jantung semut. Ren berdalih telah memberikannya pada kelompok lain sebagai umpan, tapi belum sempat dia selesai berbohong, Seowon melepaskan panah yang merobek pipinya. Seowon lalu memperingatkan Ren agar jangan pernah mencoba macam-macam dengannya karena dia tahu kantong yang dimantrai Ren itu sebenarnya kosong. Seun kemudian menegaskan bahwa dia tidak punya waktu untuk berdebat dan akan langsung menghabisi Ren beserta rekannya untuk memeriksa kepemilikan jantung semut tersebut. Drip yang terlalu percaya diri langsung menerjang Seon, memperingatkannya agar tidak meremehkan seorang prajurit dari klan Tistel. Dia jangan berkedip karena musuh ini berani mengejek Seowon yang dianggapnya cuma pemanah lemah dan tak sebanding dengannya. Tapi Seowon mengejutkannya dengan menghindari serangan itu dengan sangat mudah, lalu melancarkan serangan balasan yang langsung menebas putus kepalanya. Seowon tidak percaya betapa lemahnya orang yang banyak omong ini. Ren langsung panik menyaksikan pemandangan mengerikan itu dan dia gemetar saat bertanya berapa kali Seowon telah diundang ke permainan ini. Seowon tetap mengarahkan busurnya ke arah Ren seraya, mengaku bahwa ini baru putaran keduanya. Begitu mendengar jawaban itu, Ren langsung berasumsi kalau Seowon hanyalah seorang pemula, lalu berteriak menyuruhnya tidak belagu hanya karena putaran kedua. Ren kemudian melepaskan serangan petir yang sangat kuat. Namun Seowon telah lebih dulu melubangi kepalanya dengan anak panah, bahkan sebelum serangan petir itu sempat mengenainya. Dengan begitu, Seowon sukses menghabisi Ren dan rekannya. Mengejutkannya, Seowon mendapat energi internal dari jasad Ren lebih banyak dibandingkan Drift. Seaun mengira Ren hanyalah penyihir biasa, tetapi tampaknya dia juga memiliki beberapa latihan bela diri. Ketika memeriksa kotak penyimpanan mereka, Seaun merasa kemungkinan untuk bertemu orang dari dunianya lagi akan sangat kecil. Namun tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kotak penyimpanan milik Ren, dan itu adalah sebuah kotak senjata emas. Ini barang langka yang hanya didapat dari monster tertentu dan memberikan senjata spesial acak. Seowon benar-benar sangat terkejut melihatnya, menganggapnya sebagai drop super langka. Seowon pun tidak membuang-buang waktu untuk segera, ayo kita lihat apakah dia beruntung saat membukanya. Kotak itu bersinar terang, membuat harapan Seowon melambung sangat tinggi. Tapi harapannya langsung hancur setelah menyadari dia hanya mendapatkan senjata bernama Selfish Hamid. Padahal dia mengharapkan senjata yang jauh lebih keren seperti pedang atau busur emas, bukannya barang rongsokan. Seowon menyimpulkan hari ini bukan hari keberuntungannya dan berniat memasukkan benda itu ke ruang dimensi. Ketika tiba-tiba benda bulat tersebut berbicara dan langsung bertransformasi menjadi wujud aslinya yang ternyata merupakan roh dari sebuah senjata pusaka super langka bernama Elsius Hamed. Seowon tampak tidak terlalu terkesan dan bertanya, apakah Hamed akan bertarung menggantikannya? Namun Hamed langsung meluruskannya dan menjelaskan bahwa dia adalah senjata yang bisa berubah wujud menjadi apapun sesuai keinginan Seowon. Jauh di lubuk hatinya, Hamed merasa heran kenapa Seowon tidak langsung kegirangan, karena biasanya orang lain akan berteriak gembira saat mendapatkannya. Hamed bertanya jenis senjata apa yang biasa dipakai. Seowon berjanji untuk melampauinya dan menjadi senjata terkuat baginya. Seowon menjawab bahwa dia sebenarnya jarang menggunakan senjata, membuat Hamed menyimpulkan Seowon adalah petarung bertangan kosong. Oleh karena itu, Hamed bertransformasi menjadi sarung tangan baja yang membungkus tangan Seowon dan berjanji bisa menghancurkan apapun. Tetapi Seowon langsung menolaknya karena benda itu dirasa terlalu berat dan malah mengganggu gerakannya saat menarik busur panah.
Melihat Seowon kurang menyukainya, Hamed langsung menyesuaikan diri dan berubah menjadi sarung tangan hitam lentur yang mengutamakan kelincahan bergerak. Namun Seowon tetap saja belum puas, membuat Hamed merasa kesal dan meluapkan rasa frustrasinya dengan menanyakan kenapa tuannya sangat pemilih. Seowon lalu menilai tempat terbaik bagi Hamed adalah di dalam ruang dimensi, tapi Hamed protes karena merasa dirinya bukanlah barang rongsokan yang bisa ditaruh sembarangan. Dia menyuruh Seowon mengatakan senjata seperti apa yang sebenarnya diinginkannya. Seowon berpikir sejenak lalu menjawab bahwa dia menginginkan sesuatu yang sangat tahan lama seperti selembar kain yang bebas dia gunakan sesuka hati. Hamed hampir tidak percaya Xiaun memintanya untuk menjadi selembar kain biasa. Xiaun pun menyuruhnya kembali masuk ke ruang dimensi jika dia keberatan. Hamed tidak punya pilihan selain menuruti keinginan Xiaun dan bertransformasi menjadi lengan baju. Anehnya Xiaun sangat puas dengan wujud ini, tetapi Hamed merasa dirinya pantas mendapatkan yang terbaik. Xiaun kemudian melilitkan lengan baju itu ke tangannya dan menyuruh Hamed bersikap baik agar Hamed terpaksa menuruti kemauan Xiaun untuk terus mempertahankan wujud ini. Dan kalian tahu, Hamed kemudian mengungkapkan hal yang mengejutkan. Kalian harus tahu kalau ini bukan satu-satunya kemampuan Seowon dan dia sendiri pun terkejut. Sebuah roda roulette tiba-tiba muncul di hadapannya. Hamed menjelaskan bahwa Seowon bisa memutar roulette ini sekali sehari untuk menggunakan satu mantra sihir tanpa peduli tingkatan lingkaran sihirnya. Beberapa mantra bahkan bisa membalikan keadaan pertempuran secara total, seperti sihir penghidup kembali. Seowon benar-benar dibuat terpana mendengarnya. Sihir yang bisa membangkitkan orang mati terdengar sangat mustahil, namun Hamed mengingatkan bahwa dia harus berhasil mendapatkan kartu itu dulu. Seowon langsung bertanya apakah dia boleh mencobanya sekarang dan Hamed mengiyakan. Tapi tunggu dulu, Hamed memperingatkan Seowon bahwa dia merasakan firasat buruk. Seseorang sedang mengincar mereka dengan niat membunuh yang sangat luar biasa besar. Mungkinkah ada penyintas lain yang berhasil melacaknya Seowon sendiri, sama sekali tidak merasakan energi chi musuh di sekitarnya? Dia lalu bertanya dari arah mana ancaman itu datang. Hamed mengaku tidak tahu pasti, tapi instingnya tidak pernah meleset. Tanpa membuang waktu, Seowon langsung mengeluarkan papan terbang rampasan dari penyihir yang dia kalahkan sebelumnya. Alat transportasi mewah yang biasa dipakai penyihir tingkat tinggi. Namun Hamed malah meneriakinya dengan kesal. Hamed menyuruhnya berhenti bersantai karena ini bukan saat yang tepat untuk mengobrol. Seowon pun mulai menyusun rencana dalam kepalanya. Dia berpikir untuk sengaja menurunkan kewaspadaan agar sang pengintai mau keluar. Hamed setuju, tapi taktik itu sangat berbahaya. Seowon terkejut menyadari Hamed bisa membaca pikirannya. Sang iblis kemudian menjelaskan bahwa kesadaran mereka kini saling terhubung karena jiwa mereka terikat, pikiran pun terbagi. Tepat saat Seowon hendak menaiki papan terbangnya, sebuah serangan tiba-tiba datang. Awas, perhatikan, ini kombinasi panah dan bola api langsung menghantamnya hingga dia berteriak kesakitan dan jatuh terkapar di tanah. Detik berikutnya sang pemanah keluar dari persembunyian bersama rekannya, seorang penyihir dari arah berlawanan yang langsung menyadari sesuatu. Dia memberitahu si pemanah bahwa notifikasi eliminasi tidak muncul. Berarti Seowon masih hidup dan mereka harus bergegas. Penyihir itu mendesak untuk segera menghabisinya, sementara si pemanah menyuruhnya mengaktifkan deteksi sihir untuk berjaga-jaga dari sekutu musuh. Sang pemanah mendekati tubuh Seowon untuk melepaskan tembakan terakhir tepat di kepalanya. Namun secara tak terduga korban mereka bangkit. Seowon mendadak mengangkat kepalanya lalu menangkap anak panah itu dengan tangan kosong, membuat si penembak langsung gemetar ketakutan. Seowon menambah teror dengan meremukan panah itu begitu saja sambil memuji kekuatan pertahanan yang diberikan oleh Hamed. Si pemanah panik dan melompat mundur sambil menyuruh rekannya mengerahkan seluruh sihirnya. Namun Seowon langsung melesat maju menerjangnya. Dia menarik pedang rantai dari penyimpanan inventarisnya. Sebelum musuh menyadari apa yang sedang terjadi, tebasan maut sudah dilepaskan.
Pedang rantai itu telah menebas lehernya hingga putus. Di detik-detik terakhirnya, dia hanya bisa kebingungan dengan kecepatan mengerikan itu. Melihat rekannya tewas seketika, sang penyihir langsung menaiki sapu terbangnya untuk kabur dari sana secepat mungkin. Seowon hanya bisa melongo karena ini pertama kalinya dia melihat seseorang melarikan diri menggunakan sapu terbang. Hamed menjelaskan itu hal biasa bagi penyihir tingkat tinggi dan mendesaknya untuk mengejar, tapi Seowon sama sekali tidak tertarik. Baginya penyihir itu terlalu lemah untuk dikejar. Setelah selesai menjarah barang bawaan musuh, Seowon menduga permainan akan selesai dalam 2 hari karena sisa pemain yang sangat sedikit. Sayangnya dia salah besar. Kalian juga pasti tidak menduga ini karena permainan malah berlanjut sampai hari ke-20 tanpa ada satupun pemain berkurang. Setelah hampir mati bosan di atas pohon, Seowon mengeluarkan papan terbangnya lagi. Hamed bertanya, apakah dia ingin berpatroli. Seowon terpaksa melakukannya karena para pemain lain memilih bersembunyi. Dia harus aktif memburu mereka satu persatu. Padahal sampai hari ke-5 perburuan terasa mudah, namun setelah itu menemukan satu orang saja rasanya mustahil. Dia menghabiskan 10 hari terakhir hanya untuk menyisir seluruh area demi mencari tikus-tikus yang bersembunyi. Seowon yang mulai kelelahan bertanya pada Hamed apakah dia mendeteksi sesuatu yang mencurigakan di sekitar mereka. Hamed menggeleng, suasana hari ini masih sunyi senyap sama seperti kemarin. Seowon pun mengejeknya karena tidak berguna. Awalnya dia senang mengira mendapat radar hebat, tapi ternyata nihil. Hamed membela diri dan menjelaskan kondisinya. Hamed berkata dia hanya bisa mendeteksi musuh jika mereka memancarkan aura membunuh. Padahal ukuran peta permainan kini sudah menyusut drastis. Menjadi 1/6 dari ukuran aslinya, namun tempat persembunyian masih sangat banyak. Hamed menyarankannya untuk tidak memaksakan diri. Karena cepat atau lambat para pemain itu pasti akan keluar sendiri. Namun Seowon menyuruhnya melihat situasi nyata. Notifikasi eliminasi sudah dipenuhi oleh namanya sejak awal. Jika terus dibiarkan, pertempuran akhir bisa berubah menjadi 11 lawan 1. Dan jika itu terjadi, dia tamat. Seowon harus segera memangkas jumlah penyintas untuk mencegah skenario terburuk itu. Mendengar kekhawatiran itu, Hamed memberi saran alternatif untuk berburu Black Argon daripada membuang-buang waktu berharga. Seowon pun bingung. Dia bertanya apa itu Black Argon. Hamed menjelaskan bahwa makhluk itu adalah monster pemberi buff terkuat di wilayah ini. Dia langsung panik mendengar saran gila itu dan saksikan terus apa dia benar-benar menolak ide bunuh diri tersebut. Ikuti terus petualangan ini saat Hamed mendesak cowok itu bertarung sendiri melawan ular raksasa karena yakin dia pasti menang. Seowon pun bertanya lagi apakah lawannya itu bisa dikalahkan dan Hamed dengan sangat yakin menjawab bahwa dia pasti bisa. Tidak lama kemudian para pemain lain terlihat mulai bertempur habis-habisan melawan ular raksasa itu hingga kondisinya sekarat. Namun tiba-tiba saja mereka mendeteksi hawa keberadaan Seowon yang sedang mendekat ke arah sana. Sontak para pemain panik dan berniat menghabisi monster itu sebelum Seowon berhasil mengejar mereka. Hamed memperingatkan Seowon bahwa deteksi mana musuh sudah menemukannya, tapi Seowon sendiri sudah menyadari hal tersebut. Dia pun langsung melompat masuk ke medan tempur dan berkata bahwa para musuh pasti sedang sangat ketakutan sekarang. Begitu tiba di lokasi, Seowon baru sadar kalau semua pemain yang tersisa ternyata berkumpul di sana. Sambil heran kenapa dirinya selalu dikeroyok oleh banyak orang, Seowon merogoh ruang penyimpanannya untuk menarik keluar sebuah busur. Saat salah satu pemain sedang sibuk menebas sang ular, Seowon langsung melepaskan tembakan panah petir. Panah itu tepat menghantam punggungnya hingga dia lumpuh dan membiarkan ular raksasa tersebut langsung melahapnya sampai tewas. Para pemain panik karena tahu Seowon yang menyerang mereka, tapi mereka belum bisa melacak dari mana arah panah itu. Sekarang perhatikan baik-baik momen ini ketika salah satu dari mereka menyuruh kelompoknya menghentikan perburuan sebelum mereka habis dibantai. Saat itu juga, Seowon melihat anak panah melesat ke arahnya hingga terpaksa menghindar sementara si pemimpin menyuruh para penyihir bersiap.
Mereka merapal sihir deteksi dan fokus menyerang Sowon yang langsung sadar kalau ada lawan berotak encer di kubu musuh. Tidak ingin membuang waktu, dia memutuskan menyelesaikannya dengan cepat lalu menarik busurnya sekuat tenaga. Sambil mengalirkan seluruh energi murninya, dia melepaskan tembakan telak yang langsung menghantam kepala ular raksasa itu. Ular itu menjerit kesakitan saat aliran listrik menyengat tubuhnya hingga menghabiskan sisa poin kesehatannya yang tinggal sedikit. Para pemain melongo syok melihat monster itu tumbang lalu mulai bertanya-tanya tim mana yang berhasil merebut efek penguat. Sesaat kemudian muncul notifikasi bahwa Sowon yang membunuhnya sehingga statistiknya akan melonjak 30% selama 10 hari. Bukannya mundur, para pemain justru nekat mengeroyok Sowon karena yakin jumlah mereka bisa mengatasi peningkatan status tersebut. Melihat hal itu, Sowon langsung melompat turun dari atas pohon untuk meladeni tantangan mereka secara langsung. Pertarungan sengit pun pecah dan serangan pertama Sowon berhasil ditangkis hingga dia sadar harus menghancurkan pelindung mereka. Tanpa ragu, dia meninju salah satu penyihir hingga tewas di tempat dan mencetak korban pertamanya dalam pertarungan ini. Saat musuh mulai mengepungnya, Sowon memutuskan melepas jubahnya yang sudah tidak berguna agar bisa bergerak lebih bebas. Kalian bisa lihat musuh mulai waspada dan menahan diri untuk mengukur sampai mana batas kekuatan asli dari Sowon. Dia pun menyimpulkan bahwa penyihir tanpa pelindung itu akan menjadi mangsa pertamanya, lalu segera melompat ke udara. Melihat arah serangannya, seorang petarung langsung berteriak meminta yang lain untuk melindungi sang penyihir dengan segala cara. Pemain lain membalas bahwa mereka hanya mau bekerja sama sekarang demi mengalahkan musuh kuat yang ada di hadapan. Sowon sendiri merasa cukup terkejut melihat kekompakan musuh yang sangat tidak biasa bagi kelompok egois seperti mereka. Sebelum dia sempat mendekati sang penyihir targetnya, para petarung musuh sudah membentuk barikade kokoh untuk menahan serangannya. Namun upaya itu sia-sia karena daya hancur. Sowon berhasil menembus pertahanan mereka dan meremukkan perisai lawan. Belum sempat dia bernapas lega, seorang ahli bela diri tiba-tiba mengayunkan pedangnya dari belakang hingga hampir mengenainya. Pedang itu ternyata sangat lentur dan bisa memanjang, membuat Sowon menyadari bahwa serangan balik adalah pilihan terbaiknya. Dia berhasil memukul mundur lawannya, namun di sisi lain dia takjub melihat kerja sama tim mereka yang solid. Sowon kini terjebak di tengah kepungan dua petarung maut dan menyadari dirinya terancam akan segera ditebas. Dalam kondisi kritis itu, dia menyuruh Hamed berubah wujud menjadi bentuk pertahanan yang ada di pikirannya. Hamed langsung berubah menjadi tameng besi pelindung walau pipi. Sowon masih sempat tergores oleh sabetan pedang. Momen ini memberi celah bagi Sowon untuk melayangkan pukulan keras tepat ke wajah si raksasa hingga tewas seketika. Sowon menghitung sisa musuh, kini tinggal 8 orang saja. Namun salah satu penyihir membalas dengan nada menantang. Mereka ternyata sudah menyiapkan rencana matang karena tahu reputasi kejam Sowon selama ini. Penyihir berambut pirang itu tersenyum licik dan berkata bahwa dia sudah sangat menantikan kedatangan momen berharga ini. Seketika dia melepaskan sihir kutukan ke tubuh Sowon, membuat pemuda itu langsung sadar kalau dirinya dalam bahaya besar. Itu adalah sihir pelemah yang memangkas kekuatannya 40% selama 30 menit, membuat Sowon menyesali kecerobohannya. Percayalah, kita harus bersiap melihat bagaimana dia bertahan dari kondisi melemah ini. Kalian dan aku bakal melihat Sowon dikeroyok saat kondisinya benar-benar melemah, tapi dia tidak akan tinggal diam. Dia tidak mau mati konyol begitu saja, langsung membalas dengan tendangan keras tepat di dada musuh pertamanya. Meskipun tendangan itu berhasil diblokir, musuh langsung menyadari bahwa sihir pelemah dari sang penyihir sudah mulai bekerja. Hal ini membuat mereka makin beringas mengejar Sowon yang kemudian mencoba kabur dengan melompat tinggi ke udara. Sialnya, hantaman ledakan api raksasa langsung menghempaskannya ke tanah dan Sowon sadar dia hanya bisa bertahan karena suatu hal. Rupanya tambahan kekuatan 30% miliknya berhasil menahan efek pelemahan 40% yang diberikan si penyihir musuh. Jika bukan karena tambahan 30% dari monster ular sebelumnya, serangan api tadi pasti sudah membunuhnya.
Perhatikan baik-baik di bagian ini, Sowon. Harus segera menghabisi sang penyihir demi bisa mematahkan kutukan tersebut. Para musuh sempat memuji ketangguhan Sowon yang tidak mati akibat serangan tadi, namun mereka kini bersiap menyerang jarak dekat. Sowon menyadari bahwa pemimpin kelompok ini sangat merepotkan, harusnya dia sudah menghabisinya sejak awal dengan serangan kejutan. Di tengah kepungan yang semakin mendesak, dia menyadari bahwa Lial sedari tadi hanya berdiri diam tanpa melakukan apa-apa. Tiba-tiba, sebuah serangan sihir kuat menghantam dan membuatnya terjatuh, membuatnya tersadar bahwa dia sedang dikunci agar tidak kabur. Tepat saat dia merasa semuanya sudah berakhir, sebuah serangan batu muncul dari bawah tanah dan menghempaskannya dengan sangat keras. Kalian pasti berpikir ini adalah akhir baginya saat para petarung jarak dekat langsung melompat untuk menghabisi Sowon. Namun di saat kritis tersebut, Lial tiba-tiba menyerang sang penyihir debuff dan langsung menghabisinya dengan serangan angin. Seketika itu juga sihir pelemahnya lenyap membebaskan Sowon dari kutukan hingga dia sanggup menghindari serangan mematikan berikutnya. Dia langsung melayangkan pukulan telak ke dada pemimpin kelompok itu hingga berlubang membuat musuhnya mati dalam seketika. Pria itu sangat terkejut karena kekuatan luar biasa Sowon. Sementara Sowon bangkit dan menyadari bahwa Lial lah penolongnya. Sambil menahan luka fatalnya, Lial meminta Sowon memenangkan permainan sebelum seorang musuh menikam punggungnya tanpa belas kasihan. Melihat bocah itu tewas mengenaskan di depan matanya sendiri, amarah yang sangat dahsyat langsung menguasai seluruh jiwa Sowon. Padahal dia hanya memberikan beberapa barang biasa pada Lial, namun dia tidak menyangka akan sepeduli ini pada bocah itu. Dengan kemarahan yang membara, Sowon membantai semua pemain karena mereka berani membunuh seorang anak kecil tanpa ragu sedikit pun. Pikiran dan amarahnya bercampur aduk menjadi satu, dan sebelum dia menyadarinya, semua musuh di sana telah dia lenyapkan. Sowon baru tersadar dari amarahnya saat sebuah notifikasi ucapan selamat atas kemenangan dalam permainan muncul di depannya. Dia terkejut karena berhasil keluar sebagai pemenang, namun tiba-tiba dia merasakan aliran energi Qi yang melimpah di sekelilingnya. Saat dia mencoba menyerap energi Qi dan menjarah peti harta karun, sistem permainan langsung menghentikannya karena laga telah usai. Dia mendapat pengumuman memperoleh 240 koin dan menjadi pemain dengan jumlah pembunuhan paling banyak. Selain itu, dia mendapatkan bonus 100 koin tambahan karena berhasil masuk ke posisi 5 besar sebanyak 2 kali beruntun. Sowon benar-benar terkejut saat menyadari dia mengantongi total 355 koin dari kemenangan kali ini. Padahal di game pertama dia hanya mendapat 140 koin saja, lalu Hamed mulai menyombongkan jasanya. Meskipun Sowon mengakui bantuan Hamed cukup berguna, dia tetap menyindir kalau kemampuannya itu sebenarnya biasa-biasa saja. Dengan harga 100 koin, Hamed mendesaknya untuk membelinya, tetapi Sowon langsung menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Dia tidak mau membayar 100 koin untuk makhluk yang kemahalan meski Hamed bersikeras harganya sangat murah. Sowon tetap tidak percaya dan merasa ada banyak barang berharga lain yang jauh lebih berguna daripada dirinya. Misalnya, jubah tak terlihat seharga 70 koin atau bahkan mencoba peruntungan mengambil kotak senjata emas. Saat melihat daftar tersebut, sistem tiba-tiba mengingatkan Sowon bahwa dia berhak memutar roda keberuntungan karena masuk 5 besar. Hebatnya lagi, sebagai sang pemenang sejati, dia mendapatkan kesempatan memutar roda tersebut sebanyak 3 kali penuh. Pada putaran pertama, Sowon berharap mendapat barang bagus sementara Hamed sangat berharap ditarik keluar olehnya. Ternyata dia mendapatkan kalung escrow lagi, namun dia tidak terlalu kecewa karena barang itu masih cukup berguna. Saat putaran kedua dimulai, Hamed menjadi makhluk paling bahagia di dunia karena Sowon berhasil menarik dirinya keluar. Dia merayakannya dengan sangat heboh karena terbebas dari kotak menyebalkan itu berbanding terbalik dengan reaksi Sowon. Sowon sebenarnya mengharapkan kotak senjata, namun ini bukan kesepakatan buruk karena menghemat 100 koin miliknya. Di putaran ketiga, dia mendapatkan pecahan buku rahasia seharga 60 koin yang membuat Sowon sangat terkejut. Kalian dan aku pasti penasaran seberapa banyak pecahan yang harus dia kumpulkan sampai buku itu bisa utuh kembali.
Setelah mempertimbangkan semuanya dengan matang, Sowon akhirnya memutuskan membeli batu 4 lingkaran dan sebuah mantra es. Kalian harus tahu dia membeli buku pil esensi vital cincin tokar dan jubah gaib. Tersisa 49 koin yang diyakininya bakal sangat berguna di game berikutnya. Begitu selesai memilih sistem pun mendoakan agar dia beruntung di pertarungan selanjutnya, lalu dia dikirim kembali ke dunia nyata. Sowon tiba di taman tempat dia menghilang tadi, tapi sialnya ada 2 pendaki di sana. Mereka langsung merasa ngeri dan jijik melihat tubuhnya yang bersimbah darah. Demi menenangkan mereka, Sowon berbohong kalau itu cuma darah palsu untuk syuting film di sekitar situ. Tapi sejujurnya Sowon tidak mau hal konyol ini terjadi setiap kali dia pulang, karena bakal sangat merepotkan. Dia pun akhirnya pulang. Walau ini baru game keduanya, dia sudah bisa merasakan kalau tubuhnya jauh lebih kuat sekarang. Sowon langsung melepas jersey berdarahnya lalu membuangnya ke tempat sampah, merasa sedih karena itu baju kesayangannya. Tanpa membuang waktu, Sowon duduk bersila dan mengeluarkan batu 4 lingkaran. 6 jam kemudian dia telah menyerap kekuatan batu itu dan pil awan merah juga. Sama seperti sebelumnya, kamarnya langsung memanas layaknya ruang perebusan yang mendidih. Sowon pun berdiri dengan tubuh yang sangat segar dan berenergi. Dia merasa mana dan status dasarnya meningkat, tapi dia memutuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu sebelum mencari makanan. Begitu dia membuka menu informasi, dia dibuat terkejut melihat lonjakan luar biasa pada energi dalam dan mananya. Kalian tidak akan percaya dia bisa sekuat ini hanya dalam 2 game. Dan dia sudah tidak sabar untuk melihat peningkatannya di game selanjutnya. Saat sedang berpikir untuk mencari makanan, tiba-tiba saja Hamad berteriak kencang menanyakan sampai kapan dia akan diabaikan. Sowon langsung merogoh ruang penyimpanan untuk mengeluarkannya sambil menyuruh senjata cerewet itu bicara pelan-pelan. Hamed bertanya, kenapa dia terus dikurung di sana? Dan Sowon menjawab kalau Hamed memang punya kemampuan hebat, tapi dia terlalu berisik. Hamed langsung membantah dan merasa dirinya tidak berisik sama sekali karena senjata langka sepertinya sangat jarang ada. Sowon mengabaikannya lalu memanggil Siri, versi murah di ponselnya, untuk mencari restoran Cina terdekat. Hamed benar-benar terkejut saat mendengar ponsel Sowon bisa berbicara balik, dan Sowon pun menjelaskan kalau di dunianya ada banyak sekali alat berbicara seperti dirinya. Sowon sengaja menjatuhkan harga diri Hamed dengan berkata bahwa dia bukan hal yang spesial di sini. Hamed membalas bahwa kemampuan bicaranya bukanlah hal utama, melainkan kehebatannya sebagai senjata langka yang membuatnya spesial. Namun Sowon malah cuek dan bilang kalau dia bahkan tidak bisa menyuruh Hamed berubah menjadi pedang karena di dunia modern butuh izin kepemilikan senjata. Nah, coba kalian bayangkan betapa repotnya itu Hamed lalu mengingatkan Sowon kalau dia bisa berubah menjadi pelindung lengan kain seperti di dalam game. Tapi Sowon menolak ide itu karena orang-orang pasti akan menganggapnya aneh jika dia berjalan dengan kain melilit tangannya di luar rumah. Hamed pun berubah bentuk menjadi sebuah jubah dan menanyakan pendapat Sowon. Tapi Sowon merasa itu malah jauh lebih buruk. Saat Sowon hendak melemparnya kembali ke ruang penyimpanan, Hamed buru-buru berubah menjadi kalung. Sowon pun berkata, kalau bentuk kalung ini lumayan bagus, membuat Hamed bisa bernapas lega. Terlebih lagi kalung ini bisa mendeteksi niat membunuh seseorang. Tepat saat itu makanan pesanan Sowon tiba. Tak butuh waktu lama dia pun selesai makan. Sowon sangat senang bisa menikmati makanan lezat setelah sekian lama hanya bertahan hidup dengan makan daging kering. Hamed bertanya apakah rasanya enak, tapi Sowon mengingatkan bahwa dia itu cuma benda mati yang tidak bisa makan, jadi buat apa bertanya. Hamed berkata, dia hanya penasaran dengan majikan yang tidak punya hati sepertinya. Sowon lalu berdiri dan berniat pergi keluar rumah. Hamed bertanya kemana tujuannya, tapi Sowon malas menjawab karena roh senjata itu akan ikut bersamanya. Sowon kemudian melangkah pergi menuju ke warnet tempat dia biasa menghabiskan waktu bermain game dulu. Penjaga warnet terkejut melihatnya kembali setelah sekian lama dan bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi padanya.
Sowon beralasan kalau dia sibuk mempersiapkan sekolah dan hanya ingin mampir untuk melepas penat sejenak. Sang penjaga memberitahu kalau mereka mengadakan turnamen game Loyal Ground minggu depan dan bertanya apakah dia tertarik untuk ikut berpartisipasi. Sowon menjawab kalau dia sudah menemukan game lain yang jauh lebih menarik, jadi dia sudah pensiun dari game itu. Saat dia duduk di depan komputer, Hamed bertanya, apa itu Loyal Ground, dan Sowon menjelaskan kalau itu hanyalah versi murah dari game cloud survival. Sowon sadar tidak ada game biasa yang bisa memuaskannya lagi setelah merasakan ngerinya bertahan hidup secara nyata. Alasan dia datang ke warnet ini adalah untuk melacak keberadaan Ren, anak sekolahan yang sempat dia temui di dalam game. Dia sangat yakin ada pemain lain di dunia nyata, dan pastinya ada beberapa dari mereka yang suka cari perhatian. Pula, dari info yang dia temukan, para pemain saling berinteraksi lewat dark web. Mari kita lihat apa yang akan dia temukan di sana. Saat membuka sebuah tautan situs dewasa, dia justru menemukan forum khusus para penyintas yang langsung menarik perhatiannya. Kalian harus lihat, ini begitu dia klik ikonnya muncul pertanyaan besar, apakah dia seorang penyintas? Dengan keringat dingin yang mengalir, dia klik pilihannya sambil bingung masalah apa lagi yang sedang dihadapinya. Sowon sangat terkejut karena desain situs itu mirip sekali dengan antarmuka game. Ini membuktikan bahwa pembuat situs ini pasti seorang veteran penyintas Cloyd. Tiba-tiba sebuah kotak obrolan muncul di layar menyuruh Sowon pergi jika dia hanya ingin main-main saja. Sowon langsung sadar kalau itu cuma bot penyaring bocah atau orang asing yang berpura-pura. Dia berpikir apakah butuh kode rahasia atau pola jawaban tertentu. Sowon lalu balik bertanya apakah bot tahu kata sandinya. Tapi balasan berikutnya malah menyuruh dia pergi. Bahkan bot itu mengklaim bahwa dia tahu persis lokasi Sowon sekarang. Bot itu memperingatkan Sowon agar tidak main-main di sini kalau tidak bisa melindungi diri di situs gelap. Sowon benar-benar kagum melihat kehebatan para peretas, lalu chatbot menyuruhnya untuk segera mematikan komputernya. Tapi Sowon menolak mentah-mentah, membuat chatbot bertanya apakah dia tidak takut. Sowon menjawab santai bahwa dia sama sekali tidak takut karena dia sudah tidak sabar ingin masuk. Chatbot itu pun akhirnya menantang Sowon membuktikan dirinya penyintas. Kalian pasti penasaran bagaimana dia membuktikannya kan? Tiba-tiba sebuah gambar acak muncul di layar komputer. Itu sebuah teka-teki puzzle, dan saat melihatnya Sowon sadar itu adalah patung dari dalam game. Sowon hampir tidak percaya bahwa hanya ini tantangan yang harus dia selesaikan, dan dia kesal kenapa mereka tidak membuatnya mudah sejak awal. Setelah berhasil menyusun puzzle, situs itu menyatakan bahwa autentikasinya sukses dan dia disambut hangat untuk menjelajahi situs tersebut. Bot bertanya berapa kali dia menyelesaikan game, tapi Sowon enggan menjawab karena merasa itu terlalu pribadi. Bot itu setuju, lalu menyuruhnya masuk memakai ide yang dikirimkan serta berjanji peretas andalan mereka akan selalu melindunginya. Selama 24 jam penuh, Sowon langsung memotret ide dan kata sandinya agar bisa digunakan nanti. Begitu berhasil masuk ke situs, Sowon mulai menjelajah, bingung harus mulai dari mana. Akhirnya dia memilih untuk membaca panduan pemula terlebih dahulu. Dari tips pertama, dia tahu bahwa pemerintah di seluruh dunia sedang berusaha keras mengendalikan para pengguna kemampuan khusus, dan pemain dilarang keras menunjukkan kekuatan mereka di depan umum. Untuk tips kedua, Sowon diperingatkan bahwa dia bukan satu-satunya pemain karena jumlah mereka terus bertambah setiap hari. Jadi, dia tidak boleh merasa paling istimewa. Selain itu, ada organisasi swasta bentukan pemerintah yang gencar memburu para pemain baru pemula. Ternyata mereka siap menghalalkan segala cara demi mencegah kekacauan akibat pengguna kekuatan. Kalian pasti ikut merinding karena info ini merupakan ancaman mati yang sangat nyata. Selain itu, Sowon juga tahu bahwa jika ingin menjual item game, ada banyak situs perantara dan kolektor kaya dari seluruh dunia di situs gelap yang siap membeli langsung. Dia bisa memanfaatkan situs tersebut
untuk mencairkan itemnya menjadi uang tunai. Seowon sadar cara ini bisa memberinya penghasilan tetap dalam waktu singkat. Seowon memutuskan untuk memeriksa situs pasar gelap itu demi melihat nilai dari barang-barang yang dia miliki. Saat menelusuri forum, dia menyadari ada banyak sekali item langka yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada satu item khusus eliksir penyihir yang ditawarkan seharga 20 juta won dan si pembeli memberikan batas waktu. Si Owon mengira itu harga tertinggi sampai dia melihat item dengan penawaran 100 juta won. Itu adalah salep gagal, eksklusif kekaisaran istana yang menjamin penumbuhan rambut di area yang diolesi. Seowon memutuskan untuk mengingatnya jika dibutuhkan. Saat terus membaca forum, dia akhirnya paham mengapa semua orang sangat terobsesi dengan jumlah putaran. Ada juga permintaan pengawal di forum di mana pemain dengan 10 putaran menghasilkan jutaan per bulan dan yang di atas 30 putaran bisa menentukan tarif sendiri. Intinya lebih banyak putaran berarti status sosial lebih tinggi. Setelah berselancar lama, dia tiba-tiba menemukan artikel tentang penyihir hibrida putaran ke-13 yang dikalahkan oleh pemain putaran kedua. Dia memeriksa penulisnya dan menyadari itu dibuat oleh seseorang bernama penyihir sekolah menengah. Orang-orang yang membaca artikel itu tidak mau percaya dan mulai mencibir kekuatan Seowon. Seowon akhirnya memutuskan untuk mengirim pesan pada orang itu karena tampaknya dia sedang aktif di forum. Orang itu membalas pesan dan bertanya, apakah benar dia baru di putaran kedua, dan Seowon langsung membenarkannya. Seowon pun terpaksa bertanya apakah memang seheboh itu jika dia baru berada di putaran kedua. Ren menjawab bahwa ini masalah besar karena tidak wajar bagi seorang pemain untuk menjadi sangat kuat hanya setelah melewati 2 putaran. Ren berkata dia sempat mengira Seowon adalah pemain tetap dan Seowon bertanya apa maksud dari pemain tetap itu. Di saat Seowon menanyakan hal tersebut, Ren langsung yakin bahwa Seowon benar-benar pemula dalam game ini. Dia menjelaskan bahwa semua orang mulai sebagai pemain gratis, tapi setelah memenuhi syarat tertentu mereka bisa naik peringkat menjadi pemain tetap. Seru sekali kan petualangan kita. Kalian dan aku tahu pertandingan tutorial cuma sekali buat pemain gratisan, tapi kebanyakan orang tidak sadar. Ren bahkan butuh waktu sampai percobaan ke-13-nya untuk menyadari itu. Ren lalu meminta nomor kontak. Seowon meyakinkan kalau ada banyak hal yang bisa dia ajarkan. Karena dia masih pemula, Seowon sempat terkejut curiga jangan-jangan orang ini cuma mau membalas dendam 1 lawan 1 di dunia nyata. Seowon berkata dia tidak bisa percaya begitu saja, tapi Ren langsung meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan pernah menyesal sama sekali. Karena dia akan segera naik peringkat menjadi pemain tetap yang artinya dia pasti butuh sebuah tim tetap juga. Seowon sendiri masih bingung dengan maksud tim tetap itu, lalu Ren menyarankan agar mereka bertemu langsung. Sebagai gantinya, Seowon akhirnya mengusulkan tempat pertemuan dan Ren berjanji tiba dalam sejam. Saat meninggalkan kafe, Seowon mulai ragu apakah menemui Ren keputusan yang tepat. Sejam kemudian Seowon sampai di lokasi janjian dan tidak lama setelah itu seorang pria dengan motor sport tiba. Suara motornya sangat bising sampai semua orang di sana mengira dia sengaja pamer. Tidak ada yang tahu siapa dia karena helm menutupi kepalanya. Seowon melihat hal ini dan merasa kagum dengan nyali si pengendara yang berani naik motor di jalanan yang ramai. Dia menduga orang itu anak orang kaya, lalu tiba-tiba si pengendara motor berbalik dan menatapnya. Seowon langsung mematung, kaget khawatir kalau dia tadi terlalu lama memandanginya. Tiba-tiba saja pria itu melepas helmnya dan mengungkap kalau dia adalah Ren. Dia langsung memberitahu Seowon bahwa dialah penyihir SMA yang janjian dengannya hari ini. Seowon sempat terkejut karena ini pertama kalinya dia bertemu orang yang pernah dia bunuh di game. Tapi tetap saja hal itu jangan berkedip karena wajah cowok ini memang sangat menyebalkan. Mereka lalu duduk di kafe dan Seowon bertanya alasan Ren memanggilnya bertemu secara langsung. Ren langsung bicara intinya dan memberitahu Seowon kalau dia ingin bergabung ke dalam timnya.
Seowon mengingatkan bahwa Ren sudah mengatakan hal itu di obrolan, tapi dia tidak tahu persis maksudnya. Ren pun terus menjelaskan dan mengingatkan bahwa mereka berdua pemain gratisan karena suaranya terlalu keras. Seowon memintanya untuk mengecilkan suara agar tidak didengar orang lain. Namun Ren santai saja karena kalung liontin unik yang sedang dia gunakan saat ini. Katanya tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. Seowon terkejut dan bertanya apakah Ren membawa item itu langsung dari game, tapi Ren mengungkap benda itu dibuat di dunia nyata oleh pemain spesialis alkemis. Ren pun kembali menyadari bahwa Seowon memang benar-benar pemula dalam game ini. Ren lalu bertanya soal hasil pertandingannya, dan Seowon mengaku mendapat posisi kedua di babak pertama, lalu juara satu di babak kedua. Ren langsung shock mendengar ini karena dia cuma pernah membaca pencapaian beruntun seperti itu di forum. Dan Seowon berkilah itu cuma keberuntungan. Ren berkata, dia sendiri baru sekali masuk 5 besar dan hampir saja. Kalian juga pasti bingung kan? Seowon langsung menanyakan arti pensiun itu, dan Ren pun menjelaskan dasarnya adalah eliminasi. Jika pemain gagal melewati batas, minimal mereka tidak akan bisa masuk ke game lagi. Ren meminta agar mereka melupakan itu dulu karena dia lebih tertarik untuk membentuk tim bersama Seowon. Seowon bertanya apakah seseorang tidak bisa membentuk tim kecuali jadi pemain tetap, dan Ren menjelaskan bahwa mereka bisa membuat grup tetap hingga 8 orang. Kabarnya grup ini bisa masuk ke game yang sama dimanapun setiap anggotanya tinggal. Seowon kembali bertanya apakah itu artinya Ren ingin bermain bersamanya, dan Ren membenarkannya. Setelah percakapan panjang mereka berdua memutuskan untuk menyudahi pertemuan itu. Saat jalan pulang, Hamed mengingatkan Seowon kalau dulu Ren adalah musuhnya, jadi terasa aneh kalau dia mau diajak bekerja sama. Seowon menjawab bahwa itu cuma game dan dia tidak menaruh dendam. Ditambah lagi, dia merasa lebih baik punya rekan setim yang mau patuh. Hamed terus mendebat kenapa keputusan ini bisa saja menjadi salah, tapi Seowon menegaskan semua hal pasti ada risikonya. Tiba-tiba Hamed merasakan niat membunuh yang mengarah ke Seowon dan memberitahu ada 3 penyerang. Dia langsung menawarkan diri untuk berubah menjadi senjata agar bisa menghabisi mereka dengan sangat cepat. Tapi Seowon merasa tidak perlu repot melakukan itu karena ketiganya sangat lemah sampai-sampai tidak bisa menyembunyikan hawa keberadaan mereka. Seowon bahkan langsung menebak lokasi persembunyian masing-masing dari mereka. Setelah tahu posisi mereka, Seowon dengan percaya diri menyuruh mereka keluar dari sana. Karena sudah ketahuan ketiganya keluar dengan sombong dan menyuruh Seowon berhenti besar kepala karena dia tidak tahu kemampuan mengerikan yang mereka miliki. Seowon lalu meminta mereka menjelaskan tujuannya. Si kepala botak tidak percaya betapa angkuhnya sikap Seowon, lalu memperingatkannya agar mau bekerja sama jika tidak ingin terluka. Melihat gaya bicara dan sikap mereka, Seowon langsung menyadari kalau mereka adalah pemburu pemula dari forum yang Hamed kembali menawarkan diri untuk berubah menjadi senjata maut. Tapi Seowon menegaskan kalau dia tidak perlu repot-repot menghadapinya. Percayalah, kita akan menyaksikan aura mengerikan bangkit dari tubuh Seowon yang berdiri kokoh. Coba perhatikan kengerian ini. Seowon bersedia melepaskan mereka jika mereka segera putar balik sekarang juga. Tapi, pemimpin kelompok itu mencoba membuat Seowon lengah dengan menyebut bahwa Seowon telah dicap sebagai teroris oleh pihak pemerintah. Sambil mengaku bekerja untuk negara, dia mendesak Seowon agar mau bekerja sama atau bersiap dicap sebagai teroris juga. Dia memperingatkan Seowon bahwa memamerkan kemampuannya di area pemukiman warga seperti ini sudah termasuk dalam tindakan kriminal. Namun Seowon menegaskan kembali bahwa jika mereka tidak mengganggunya, dia pun tidak akan pernah mau mengusik kehidupan mereka. Lagi pula kalau butuh kerjasama, bawa surat perintah resmi karena dia tidak sebodoh itu untuk mengikuti orang tanpa wewenang. Tiba-tiba salah satu dari mereka bertindak gegabah dengan melompat menyerang Seowon dari arah belakang. Seowon langsung bereaksi dengan sangat cepat, dia berbalik lalu melayangkan sebuah pukulan keras tepat ke arah wajah orang itu.
Dia sengaja menahan serangannya di detik terakhir hanya untuk menunjukkan kekuatannya, lalu mengingatkan siapa yang memulai kekacauan ini. Dialah yang mengingatkan bahwa mereka yang menghunus senjata duluan. Sang ketua sadar mereka sudah masuk perangkap. Sang ketua langsung memarahi rekannya yang gegabah. Seaun kemudian berkata bahwa dia merasa sangat dihina sekarang. Dia merasa diremehkan karena mereka pikir bisa menahannya. Seaun lalu bertanya apakah dia terlihat seperti pemula bagi mereka. Sekarang perhatikan baik-baik. Tiba-tiba klon Sewon mengepung. Mereka membuat trio ini sadar situasi sudah sangat gawat. Informasi yang mereka terima menyatakan Seaun adalah pemain solo, sama sekali tidak ada laporan tentang rekan lainnya. Seowon memperingatkan mereka untuk tidak pernah mengganggunya lagi dan berjanji akan melakukan hal yang sama pada mereka. Jika mereka membiarkannya, dia juga tidak akan mengusik mereka. Sebelum pergi, Seowon menyuruh mereka mengukur kekuatan lawan dulu. Salah satu anak buah bertanya apakah mereka harus terus melacak Seowon, namun sang ketua melarang tindakan bodoh itu. Sang ketua memperingatkan agar tidak memprovokasi Seowon tanpa alasan kuat karena hal itu hanya akan membawa petaka. Lebih baik biarkan saja dia untuk sementara. Di sisi lain, Hamed bertanya apakah sebaiknya habisi saja mereka sekarang. Itu dilakukan demi menghindari masalah di masa depan, tapi Seowon menjawab bahwa tindakan itu adalah murni kejahatan kriminal. Setibanya di rumah Seowon, mulai berpikir apakah sudah waktunya pindah. Dia juga bingung bagaimana mereka melacak jejaknya. Dia menduga semua ini terjadi hanya karena dia baru saja menjual kalung emas berharga tersebut di toko gadai. Akhirnya dia memutuskan untuk memperlihatkan dengan sangat jelas siapa lawan mereka jika kelompok tersebut berani datang mengganggunya lagi nanti. Kalian juga harus tahu, setelah bertemu Ren Sewon menyadari bahwa untuk ukuran pemain pemula, dia sangatlah kuat. Kenyataannya perolehan koin miliknya jauh melampaui para veteran yang sudah bermain sebanyak 20 atau 30 kali. Seowon bersumpah akan terus menggunakan koin tersebut untuk memperkuat dirinya agar dia bisa selalu bertahan di posisi puncak. Dia akhirnya bermeditasi dan terus berlatih kultivasi semalaman suntuk hingga fajar mulai menyingsing keesokan harinya. Namun energi internal yang berhasil dia kumpulkan ternyata sangat sedikit membuat pelatihan ini terasa tidak efisien. Karena berlatih di dunia nyata sangat lambat, dia memutuskan untuk mencoba metode khusus yang disarankan oleh Ren. Saat mereka bertemu di kafe semalam, Ren mengakui bahwa sebenarnya mereka masih belum saling mengenal satu sama lain. Demi membangun rasa percaya, Ren mengusulkan agar mereka melakukan latihan bersama sebelum permainan berikutnya dimulai. Seowon sempat bingung, namun Ren menjelaskan bahwa melatih kemampuan dalam game secara mandiri adalah hal yang lumrah. Masalahnya latihan tidak bisa dilakukan di area publik, itulah mengapa tim besar sampai menyewa pulau pribadi khusus. Sebelum resmi membuat tim, tetap Ren ingin mempererat hubungan mereka lewat latihan yang mendalam ini terlebih dahulu. Hal ini dinilai sangat efektif. Ren pun mengakui bahwa dirinya telah kalah telak saat melawan Seowon sebelumnya. Namun dia menjamin bahwa dirinya adalah rekan tim yang andal meski tidak sekuat Seowon saat bertarung langsung. Mereka berdua akhirnya saling bertukar kontak pribadi dan Seowon sama sekali tidak menduga akan menghubungi pria itu secepat ini. Tapi dia tidak punya pilihan lain karena hanya Ren yang paham seluk-beluk game ini. Seowon pun segera meneleponnya. Dia memberitahu Ren bahwa anjing penjilat pemerintah datang mencarinya semalam. Ren terkejut mendengar kabar mendadak tersebut. Ini baru ronde kedua Seowon, tapi dia sudah diburu. Seowon mengira hal ini wajar, namun Ren membantah keras hal itu. Rina menanyakan apakah dia bertindak mencurigakan. Seaun lalu mengaku telah menjual kalung milik escrow ke toko gadai. Ren membenarkan bahwa menjual perhiasan itu adalah sumber uang instan yang selalu dia lakukan setiap kali menyelesaikan sebuah misi permainan. Seowon bertanya bagaimana cara menghindari pelacakan dan Ren membocorkan triknya dengan melelehkan emas itu terlebih dahulu sebelum dijual. Seowon terkejut dan menyadari Ren punya banyak trik kotor. Ren lalu berjanji akan membantu Seowon jika ingin bersembunyi. Dia mahir menghindari pelacak. Percayalah, kita harus melihat bagaimana taktik ini menyelamatkan Seowon nanti. Kalian harus tahu dia peretas terkenal di situs web gelap sebelum diundang ke Cloud Survival. Seowon sangat
Sangat terkejut mendengarnya ini membuktikan betapa gilanya Ren di dunia hitam. Si Owon lalu bertanya kapan mereka bisa mulai latihan. Itu dan Ren menyarankan agar mulai besok saja. Keesokan harinya Seowon menunggu di halte yang sudah ditentukan oleh Ren sebelumnya. Ren datang mengendarai motornya, lalu menyuruh Seowon segera naik agar mereka bisa membeli perbekalan di supermarket dekat area latihan. Latihan? Seowon penasaran di mana tempat latihan mereka dan Ren menjawab perjalanan akan memakan waktu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Seowon kembali bertanya lalu Ren mengaku bahwa dia telah membeli sebuah gunung kecil di pinggiran kota untuk membangun sebuah tempat latihan khusus. Seowon benar-benar melongo mendengarnya hingga dia langsung bertanya sekaya apa sebenarnya sosok Ren ini. Ren dengan santai balik bertanya apakah dia terlihat kaya dan sikap acuh tak acuh itu membuat Seowon kesal. Dia berjanji di babak permainan berikutnya dia harus membawa pulang banyak barang berharga karena dia merasa sangat menyedihkan saat terus memegangi pinggang anak SMA saat berboncengan. 1 jam kemudian mereka sampai di gunung yang dikelilingi oleh pagar. Nah, kalian perhatikan ini. Ren mengajak jalan kaki dari sini membuat Sowon terkejut dengan semua kenyataan di depannya. Bahwa Ren sanggup membeli gunung lengkap dengan pagarnya, lalu dia bergumam betapa enaknya hidup jika memiliki banyak uang. Namun Ren menjelaskan bahwa Sowon salah paham besar karena dia hanyalah pemain yang selalu fokus mencari keuntungan dari game. Semua hartanya murni dari hasil jarahan di dalam game. Sambil terus berlari menuju pusat latihan, Seowon bertanya, apakah semua ini bukan dibeli memakai uang orang tuanya? Ren menjawab itu adalah cerita panjang. Tapi dia mengaku sudah tahu tentang Cloud Survival bahkan sebelum dia diundang secara resmi berkat aktivitasnya di Deep Web. Faktanya, Ren hanya membawa pulang barang berharga yang bernilai sangat tinggi di dunia nyata. Karena Ren sudah masuk game 13 kali, Seowon bertanya, berapa banyak penghasilannya selama ini? Ren menyebutkan bahwa dia memiliki 2 rumah gunung ini, beberapa bidang tanah saham dan juga investasi sekitar 80 juta yen dalam bentuk tunai. Seowon tidak percaya dengan pendengarannya saat mendengar total kekayaan Ren tersebut hingga dia kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke tanah. Begitu mereka tiba di dalam gedung pusat latihan, itu Seowon melihat sebuah kristal berdiri di tengah ruangan lalu dia bertanya, apakah Ren juga membawanya dari dalam game? Ren menjelaskan itu adalah batu penghalang yang jika diaktifkan akan membuat semua yang ada di sekitarnya tidak terlihat sama sekali dari luar. Seowon bertanya kenapa tidak dipakai di game. Lalu Ren menjawab bahwa batu penghalang tersebut dibuat oleh alkemis dunia nyata memakai bahan dari dalam game. Jadi otomatis tidak bisa dibawa masuk kembali ke game. Seowon terkejut mengetahui bahwa barang dunia nyata tidak bisa dibawa masuk. Namun Ren menjelaskan ada sebuah cara khusus yaitu dengan menggunakan cincin ruang tingkat tinggi yang hanya tersedia untuk pertandingan para pemain tetap. Seowon pun langsung menyadari hal itu. Mungkin kalian berpikir mereka akan makan dulu karena lapar, tapi tidak bagi Ren yang malah mengajaknya bertarung. Ren langsung mengeluarkan tongkat sihirnya, memberitahu Seowon bahwa dia terus berlatih keras setelah mengalami kekalahan telak di dalam game. Sebelumnya, dia ingin menguji kekuatan mereka berdua sebelum latihan dimulai membuat Seowon terkejut melihat semangat bertarung Ren. Ren memperingatkan agar Seowon tidak menahan diri jika tidak ingin cedera. Di sisi lain, Hamemet langsung saja bertanya, apakah dia harus berubah menjadi senjata, tetapi Seowon menyuruhnya untuk dia menonton dulu. Ren langsung memulai serangan, pertama dengan melepaskan sambaran petir dahsyat, namun Seowon melompat ke udara untuk menghindar. Dia melompat ke depan guna menyelesaikan pertarungan dengan satu serangan telak, namun Ren memunculkan penghalang kuat yang menahan serangan Seowon di udara. Seowon mengakui ini penghalang terkuat yang pernah dia hadapi. Ren tersenyum sombong dan berkata bahwa kekuatan tamengnya mengikuti besarnya mana, jadi tidak akan hancur dengan mudah. Seowon melompat mundur sambil menyadari kekuatan Ren yang bertambah.
Sangat pesat dalam waktu yang cukup singkat. Dulu dia berpikir penyihir yang hanya mengandalkan spam sihir adalah sampah. Tetapi melihat situasi sekarang dia harus bertarung secara serius. Seowon lalu mengaktifkan jurus klon bayangan dan mereka langsung melesat menyerang Ren. Namun Ren menghanguskan semua klon dengan sihir petir. Seowon memanfaatkan kesempatan emas ini untuk melesat ke arah Ren, sambil berteriak bahwa bukan cuma Ren yang bisa menggunakan sihir. Seowon merapal sihir es ke arah Ren memaksanya membuat dinding api sambil sombong tidak akan pernah mati oleh sihir murahan. Tiba-tiba, Seowon muncul dari arah tak terduga, melayangkan pukulan bertubi-tubi namun Ren berhasil menghindar dengan sangat lincah. Seowon mengakui kehebatan Ren, namun tiba-tiba saja kaki Seowon terjebak dalam perangkap es. Ren memperingatkan bahwa dia tidak akan bisa lolos karena ini adalah sihir pengikat bumi. Ren menyombongkan diri bahwa dia bukan penyihir biasa yang hanya tahu sedikit mantra. Ren kemudian melepaskan petir raksasa untuk menyengat Seowon. Namun saat dia baru saja merayakan kemenangan, dia merasakan sebuah pukulan kecil di belakangnya. Ren berbalik kaget melihat Seowon tersenyum, dan kalian pasti tidak sabar melihat kelanjutannya. Biar ku beritahu, Seowon tiba-tiba ada di belakangnya, dan membisikkan bahwa itu cuma klon. Ren langsung syok setengah mati karena dia sama sekali tidak merasakan hawa keberadaan lawan sedekat itu. Seowon mengaku belakangan ini dia memang sedang giat berlatih menyembunyikan kehadirannya. Seowon menanyakan pendapat Ren dan Ren mengakui teknik itu sangat hebat sampai-sampai dia tidak akan sadar jika mereka sedang bertarung. Mendengar itu Seowon menyindir bahwa Ren berarti belum sepenuhnya menguasai energi dalamnya sendiri. Ren pun bertanya apakah Seowon menahan diri dan Seowon mengiyakan. Ren pun mendesah kecewa, sadar betul kalau dia tidak akan pernah bisa menang sendirian. Tapi Seowon memujinya berkata kalau sihir milik Ren sudah jauh lebih kuat sekarang. Dia bertanya apakah Ren memakai batu lingkaran tinggi, namun Ren mengungkap itu berkat tongkat sihir yang dia buat dari bahan game sebelumnya. Senjata itu meningkatkan kekuatan sihir hingga 90% sekaligus memperkuat mantra. Ditambah lagi, bisa menyimpan hingga 5 mantra sekaligus. Xion langsung melongo begitu tahu ada barang sekuat dan secanggih itu dari dalam game. Ren menjelaskan barang itu belum bisa dibawa masuk, tapi begitu dia menjadi pemain, tetap semuanya akan menjadi mungkin. Seowon sampai geleng-geleng kepala dan mengakui dia belum pernah melihat barang sehebat itu selama bermain game. Taksirannya sekitar 200 koin, tapi Ren mengingatkan bahwa nilai koin tidak selalu sejalan dengan nilai barang tersebut. Di dunia Cloyd, hampir semua barang dihargai sangat murah, kecuali barang langka tertentu. Itulah alasannya kenapa orang biasa seperti dia masih bisa meraup untung melimpah meski hanya bermodalkan sedikit koin saja. Dia menjelaskan bahwa para pemain yang gagal bertahan hidup di Cloyd biasanya memilih beralih profesi menjadi alkemis untuk fokus membuat barang kerajinan tangan. Baginya ini sangat menyenangkan karena bisa menyalurkan hobi sekaligus menghasilkan uang. Seowon hanya bisa maklum mendengar selera unik orang lain. Setelah puas berlatih tanding, Seowon mengajak Ren untuk segera makan siang. Di sela obrolan Ren, penasaran berapa jumlah koin yang sudah dikumpulkan Seowon yang dijawab kurang dari 500 koin. Ren seketika hampir pingsan saking terkejutnya saat mendengar nominal fantastis itu. Dia berteriak bahwa Seowon lah yang sebenarnya kaya raya di sini. Seowon lalu menjelaskan kalau semua koin itu sudah habis ditukarkan dengan ramuan serta barang langka. Ren terbelalak heran dan bertanya apakah temannya itu asal membelanjakannya demi meningkatkan status karakter. Baginya itu tindakan konyol karena 500 koin bisa menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Seowon langsung membalas dengan sindiran menohok bahwa level Ren tidak pernah naik akibat terlalu serakah memikirkan uang terus-menerus. Ren terpaksa bungkam karena perkataan itu ada benarnya. Sementara itu organisasi rahasia yang mengincar Seowon melaporkan kegagalan mereka. Kepada bos mereka sesosok pria raksasa menyeramkan bernama Tatsuya.
Coba perhatikan baik-baik setelah dia membaca lembar laporan tersebut. Dia menyimpulkan Sowon adalah target yang sangat berbahaya. Meskipun identitas asli serta posisi pemuda itu masih belum terendus, satu-satunya petunjuk hanyalah transaksi kalung escrow di toko gadai. Sementara itu di Gunung Sowon sedang berlatih dengan keras, mengasah kemampuannya terutama jurus klon bayangan. Dia memaksa tubuhnya melewati batas kemampuan hingga akhirnya menyadari bahwa batas maksimal klon yang bisa dia ciptakan hanyalah 7 buah dan memaksakan lebih dari itu bisa membahayakan dirinya. Di sisi lain, tempat latihan Ren tidak mau kalah dengan merapalkan rentetan sihir penghancur ke segala penjuru arah. Sowon sampai takjub melihat temannya bisa menembakkan sihir tingkat tinggi berkali-kali, seolah itu hanya mantra tingkat rendah biasa. Meskipun begitu, Ren merasa masih sanggup melampaui batasnya lagi. Sowon akhirnya menyuruhnya berhenti demi kesehatan mereka sendiri dan mengajak makan karena perutnya sudah keroncongan. Tidak butuh waktu lama bagi Sowon untuk menyajikan sepanci ramen hangat. Dia tidak menyangka akan mendapat giliran memasak sejak hari pertama di sini. Dia lalu melihat Ren sibuk menelepon seseorang. Cukup lama mengobrol, Sowon langsung menebak itu pasti kekasihnya. Namun Ren segera meluruskan kesalahpahaman tersebut dengan menjelaskan bahwa yang dia hubungi adalah adik perempuannya. Tetap saja, Sowon memanfaatkan momen ini untuk menjahili. Ren menyindir betapa enaknya terlahir kaya raya karena keluarga mereka pasti hidup bahagia tanpa beban finansial. Ren menjawab dengan santai bahwa dia dan adiknya sangat dekat karena sang adik adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Kalian pasti bisa merasakan kecanggungan Sowon saat mendengar hal itu. Ren pun menjelaskan bahwa dia dan adiknya hidup berdua saja sejak orang tua mereka meninggal saat Ren masih sekolah menengah. Sowon langsung dilingkupi rasa bersalah yang teramat besar dan bertanya kenapa Ren tidak menceritakannya sejak awal. Ren menjawab santai bahwa itu bukan kisah menyenangkan untuk dibagikan dan dia tidak mempermasalahkan ejekan anak manja sebelumnya. Ternyata orang tuanya meninggal akibat kecelakaan tabrakan karena pengemudi mabuk sekitar 4 tahun silam. Saat musibah terjadi, para kerabat yang bertahun-tahun menghilang mendadak muncul di upacara pemakaman mereka dan bertingkah seolah-olah merekalah yang paling berduka. Ren baru mengetahui belakangan kalau uang belasungkawa tersebut ternyata habis dibagi-bagikan di antara kerabat rakus itu. Suatu hari adiknya meminta bantuan untuk memberitahu paman mereka mengenai acara sekolah mereka, namun Ren malah membentaknya dengan kasar. Dan percayalah, tindakan egois itu masih sangat dia sesali sampai detik ini. Mari kita simak kisah perjuangan karakter utama kita yang hidupnya benar-benar hancur setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lebih parah lagi, dia selalu dirundung di sekolah, dipukuli hampir setiap hari, dan saat pulang ke rumah dia harus menanggung beban berat untuk menghidupi keluarganya, hingga akhirnya dia mengurung diri di kamar dan terus menjelajahi dunia maya. Saat terus-menerus membuka situs web gelap itulah, dia menyadari bahwa dirinya memiliki bakat luar biasa dalam bidang peretasan. Disinilah dia pertama kali belajar bertahan hidup meskipun awalnya dia tidak percaya hal semacam itu benar-benar ada. Namun seiring berjalannya waktu dia mulai tenggelam dalam risetnya dan berharap hal ini bisa mengubah takdir hidupnya. Dia sangat mendambakan undangan misterius itu, tapi sayang undangan tak kunjung tiba hingga masa sewa rumah mereka pun berakhir. Kejadian itu memaksa mereka pindah dari apartemen luas dengan 3 kamar tidur yang sebelumnya mereka tempati bersama orang tuanya. Mereka harus pindah ke kamar semi basement sempit di pinggiran kota karena sang paman berdalih biaya sewa apartemen semakin mahal. Namun belakangan terungkap bahwa paman brengseknya itu sebenarnya telah menggelapkan uang jaminan rumah mereka. Disinilah keputusasaan Ren benar-benar memuncak. Kalian harus lihat bagaimana dia berjuang sendirian demi bertahan hidup bersama sang adik. Dia berlari ke jalanan sambil berteriak histeris mempertanyakan takdir kejam yang membuat mereka terus menderita dengan air mata berlinang. Ren merasa dunia telah membuang mereka sepenuhnya, namun tepat di tengah keputusasaan itu dia tiba-tiba menerima undangan permainan pertamanya.
Kejadian 2 tahun lalu itu membuat Seowon penasaran apakah Ren sudah membalas dendam kepada para perundung yang menyiksanya dulu. Ren mengaku tidak melakukan apa-apa karena mereka bersekolah di tempat berbeda, lagi pula dia tidak ingin membuat masalah baru. Jika dia sampai ditangkap polisi, tidak akan ada satu orang pun yang bisa merawat dan melindungi adik perempuannya. Pindah jauh ternyata membawa berkah bagi mereka, meski Seowon tahu keadaan membaik bukan hanya karena mereka pindah rumah. Keadaan membaik karena Ren mulai belajar merawat dirinya sendiri. Lalu Seowon bertanya, apakah aman meninggalkan sang adik sendirian di rumah. Ren menjelaskan bahwa adiknya tinggal bersama bibi mereka yang sudah dianggap seperti ibu sendiri, sembari membantu di kebun buah. Karena adiknya sedang libur panjang, dia bisa membantu bibinya di kebun, dan setelah mendengar cerita itu, Seowon mengajaknya berlatih kembali. Beberapa minggu kemudian di Departemen Keamanan Nasional situasi memanas ketika manajer administrasi mulai meluapkan amarahnya. Sang manajer Naruse memarahi bawahannya karena seenaknya memburu para pengguna kemampuan tanpa adanya izin resmi dari atasan. Tindakan bodoh itu dinilai hanya akan memicu para pengguna kemampuan untuk berbalik arah dan bergabung dengan kelompok pemberontak. Anggota lapangan berdalih hanya menjalankan perintah atasan. Hal itu membuat Naruse murka hingga menggebrak meja dengan sangat keras. Dia menegaskan bahwa tindakan menyembunyikan laporan merupakan pembangkangan nyata yang meremehkan wewenang dan jabatannya. Tapi tunggu dulu, marahnya Naruse kali ini benar-benar mengerikan sampai dia menghantam meja dengan satu pukulan kuat. Petugas itu gemetar ketakutan hingga jatuh tersungkur saat Naruse mendekat dan bertanya apakah dia sedang mencoba membodohinya saat ini. Petugas lain menyadari bahwa kepala departemen sengaja melompati wewenang Naruse demi memanfaatkan organisasi swasta untuk memburu sasaran. Itulah alasan utama mengapa Naruse sangat marah, padahal dia seharusnya memegang posisi tertinggi di divisi ini saat ini. Namun dia diturunkan jabatannya karena terungkap sebagai pengguna kemampuan, memaksanya bekerja berdampingan dengan para agen lapangan kelas bawah. Naruse keluar ruangan dengan amarah meluap, mengumumkan bahwa sidang disiplin ketat akan segera digelar bagi mereka semua. Dia juga menegaskan kepada ketua tim Yosha bahwa dirinya dibebas tugaskan dari seluruh tanggung jawab sampai keputusan akhir dibuat. Kembali ke ruang kerjanya, Narus merenungkan kekacauan ini dan menyimpulkan bahwa pihak manajemen telah menaruh mata-mata untuk mengawasinya. Dia hanya bisa bertanya-tanya sampai kapan para petinggi itu akan terus memainkan sandiwara konyol yang sangat mengganggu ini. Kini Naruse benar-benar dikucilkan dalam organisasi karena statusnya, bahkan pendapatnya sama sekali tidak pernah didengar oleh sang atasan. Sementara itu latihan di gunung telah memasuki hari ke-23 dan mereka berdua tampak semakin terbiasa berlatih bersama. Seowon bahkan memuji perkembangan Ren yang terlihat jauh lebih pesat dibandingkan dengan latihan beberapa minggu yang lalu. Meski demikian, Ren tetap saja selalu menelan kekalahan telak dari Seowon, tidak peduli taktik apapun yang digunakannya. Namun Seowon menenangkan Ren dengan berkata bahwa dia sudah berkembang sangat pesat tanpa perlu bergantung pada tongkat pusaka miliknya. Seowon sendiri juga bertambah kuat hingga mampu menciptakan 8 bayangan sekaligus, lalu mengajak Ren makan sebelum turun gunung. Ren kebingungan dan bertanya apakah Seowon benar-benar hanya makan mie instan setiap hari, dan Seowon pun mengiyakan hal tersebut. Seowon mengaku sangat merindukan makanan ini selama berada di dalam game, dan Ren setuju bahwa rasa mie jauh lebih baik. Terlebih jika ditambahkan telur, hidangan itu langsung menjadi makanan mewah yang sangat lezat bagi mereka berdua saat lapar melanda. Anehnya, otot Seowon tetap terbentuk sempurna hanya dengan makan mie, dan Ren pun menjelaskan teori yang diketahuinya. Dan itulah akhir dari latihan keras mereka. Kita lihat saja bagaimana kekuatan baru ini mengubah takdir mereka nanti. Kalian harus dengar ini, Seowon kaget banget ada penelitian soal itu. Dia lalu mengingatkan Ren kalau liburan mereka hampir habis. Semester baru akan segera dimulai. Tapi Ren bilang tumpukan pekerjaan sudah menantinya di perusahaan miliknya yang dia tinggalkan begitu saja sebelum pergi ke gunung.
Meskipun bisnisnya tergolong kecil kantor, itu jelas tidak akan bisa berjalan tanpa dirinya karena dia adalah sang presiden direktur. Mendengar itu Sewon langsung syok setengah mati. Dia sama sekali tidak menyangka kalau bocah SMA seperti Ren sudah punya perusahaan sendiri. Ren baru sadar kalau dia lupa memberitahu bahwa dia hanya menjalankan toko online kecil. Ren juga mengaku tidak bisa sembarangan mengubah semua barang rampasan dari dunia lain langsung menjadi uang tunai karena jumlahnya terlalu fantastis. Makanya banyak pemain membuat perusahaan bayangan. Perusahaan itu dibiarkan rugi, tapi hadiah luar biasa dari Cloyd jauh lebih dari cukup untuk menutupinya. Ren pun memberikan saran berharga ini. Dia menyuruh Sewon mencobanya jika kesulitan mengurus uang dalam jumlah besar. Sewon sangat takjub dan mengakui kehebatan rencana Ren tersebut. Bahwa semakin dia mengenal Ren, semakin dia sadar betapa pintarnya anak ini. Tiba-tiba, Ren memberitahu sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Dia rupanya sudah menyiapkan rumah baru dan memindahkan semua barang Sewon ke sana. Sewon kembali melongo mendengar pengakuan tidak terduga itu. Perhatikan bagian ini, Ren. Mindahin barangnya tanpa izin padahal biayanya gila-gilaan. Ren lalu membocorkan kalau lokasi barunya lumayan sepi. Kawasan itu agak rawan, tapi apartemen 3 kamar itu sangat luas dengan uang jaminan sebesar 20 juta yen saja. Dia menjelaskan kalau identitas Sewon tidak boleh terbongkar karena saat ini ada begitu banyak musuh berbahaya yang mengincar nyawa mereka. Sewon bingung kenapa Ren begitu mempercayainya sampai rela menggelontorkan 20 juta yen untuknya. Dia benar-benar dibuat tidak habis pikir. Dia meminta Ren agar tidak perlu berlebihan seperti itu. Namun Ren dengan santai membalas bahwa uang tersebut bisa dianggap sebagai utang biasa. Sewon berteriak panik karena uang 20 juta yen bukanlah jumlah yang kecil, tapi Ren yakin temannya bisa melunasi itu segera. Hanya dalam satu permainan berikutnya saja. Setelah selesai menyantap makanan, mereka berdua pun mulai berkemas untuk segera bersiap pergi. Kamp pelatihan 3 minggu mereka akhirnya resmi berakhir. Sewon merenung dan menyadari betapa nasibnya telah berubah drastis sejak saat itu. Dia diundang masuk ke permainan ini dari awalnya hanya tinggal di kamar sempit kumuh hingga kini bisa menghuni apartemen mewah. Berisi 3 kamar tidur besar. Saat melangkah masuk Sewon terkejut melihat ruangannya yang ternyata jauh lebih luas daripada bayangannya semula. Ren menyahut itu karena belum diisi perabotan apapun. Ren sempat bertanya apakah dia kecewa, tapi Sewon buru-buru membantahnya dengan cepat. Dia sangat menyukainya, hanya saja merasa takjub karena tempat ini jauh lebih megah daripada rumah lamanya. Ren lalu menawarkan hadiah istimewa, berupa satu barang elektronik gratis sebagai kado syukuran rumah baru. Sewon heran karena Ren baru saja memberinya utang 20 juta. Namun dia masih sempat memikirkan hadiah. Meski begitu, dia tetap berterima kasih atas bantuan luar biasa yang diberikan selama ini. Kalian juga ngerasa kan, Sewon cuma bisa berterima kasih sambil menyuruh Ren menemui adiknya demi membalas semua kebaikan tulusnya itu. Setelah kepergian Ren, Hamed akhirnya muncul dan langsung memprotes kenapa dia harus dikurung selama 1 bulan penuh oleh Sewon. Sewon beralasan harus fokus berlatih sendirian, sementara Hamed terkejut melihat tempat tinggal baru tuannya yang sekarang sudah jauh berubah. Sewon hanya menjawab ini cerita yang panjang. Dia lalu duduk untuk merapikan beberapa item jarahan berharga demi ditukar dengan uang tunai. Tiba-tiba saja dia merasakan hawa keberadaan yang asing di kejauhan. Saat melongok keluar jendela, dia melihat gedung apartemen terbakar dan langsung menebak ada pemain lain di balik kekacauan ini. Sewon menduga pelaku sengaja menciptakan keributan besar di sekitar sana. Dia benar-benar heran kenapa baru saja dia pindah ke lingkungan ini langsung ada orang gila yang membuat keonaran seperti ini. Tepat saat itu ketukan pintu mendadak terdengar. Sewon panik karena harusnya hanya Ren satu-satunya orang yang tahu alamat tempat tinggalnya. Dia melangkah waspada ke arah pintu dan sangat terkejut saat membukanya. Ternyata ada beberapa petugas polisi yang sudah berdiri tegap di sana.
Mereka mengimbau warga segera mengungsi karena kebakaran besar melanda gedung seberang jalan. Seowon pun tidak memiliki pilihan lain kecuali patuh, sambil terus menerka-nerka siapa sebenarnya biang kerok di balik kekacauan ini. Seowon lalu bergabung dengan kerumunan warga di luar area. Tanpa diduga kobaran api justru malah berkobar semakin hebat. Detik itu juga Seowon mendadak merasakan hawa aneh di sekitarnya. Ada 8 aura kuat yang seolah sedang memburu sesuatu. Seowon akhirnya memutuskan untuk bergerak menyelidiki siapa target buruan mereka sebenarnya. Di sudut lain terlihat seorang gadis tangguh yang sedang mati-matian bertarung melawan sekelompok pria. Sepertinya dia adalah penyihir berbakat. Dia berteriak lantang, menyuruh mereka semua mundur, menegaskan bahwa merekalah yang mencari masalah duluan, padahal dirinya hanya ingin hidup dengan tenang. Mengamati dari jauh memakai jubah tak kasat mata, Seowon bisa melihat kalau stamina wanita itu sudah benar-benar terkuras habis. Saat para musuh langsung menyerangnya bersamaan, si wanita pasrah karena sadar sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi sekarang. Namun sebelum serangan mendarat, tubuh mereka mendadak terjerat duri es raksasa. Rupanya Seowon lah yang melepaskan sihir tersebut. Dia sendiri heran karena tombak es miliknya ternyata sangat efektif mengikat musuh. Mereka pun menoleh ke belakang dengan amarah besar, mencoba bertanya siapa dia sebenarnya, tapi Seowon mengabaikan itu. Mereka langsung menduga kalau pemuda ini adalah rekan si wanita. Gila kan cara main mereka? Seowon langsung menghujat kelakuan pengecut mereka yang mengeroyok wanita lemah tak berdaya itu. Kalian harus tonton ini. Musuh langsung panik berteriak karena disergap, bahkan gagal menyerang balik sebelum akhirnya Seowon sudah menghajar mereka sampai babak belur. Setelah semuanya tumbang, si wanita bertanya dari organisasi mana dia berasal. Seowon menjawab dengan dingin kalau dia tidak perlu tahu. Tapi tiba-tiba orang-orang itu langsung mencabut senjata mereka, menerjang ke arah Seowon dan wanita itu untuk melumpuhkannya. Bukannya kabur, wanita itu malah nekat melawan balik. Seowon pun heran padahal dia sudah susah payah membuat celah agar wanita itu bisa melarikan diri. Tapi dia malah bertahan. Seowon langsung menyindir kalau kepekaan situasi wanita itu sangat payah. Padahal dia tidak tahu sudah berapa kali wanita itu bertarung. Detik berikutnya wanita itu melepaskan serangan api dahsyat. Musuh kembali merapat dan memperingatkan agar jangan meremehkan mereka karena mereka sudah biasa menghadapi pemain kuat. Namun Seowon kembali bertindak. Tiba-tiba dia sudah muncul tepat di belakang pria pemegang pedang itu. Dia melayangkan pukulan sangat keras sampai kepala pria itu hampir hancur, membuat si wanita bertanya-tanya siapa sebenarnya dia. Coba kalian perhatikan adegan ini. Seowon langsung menyambar wanita itu dan menyeretnya pergi sebelum musuh sempat mengepung. Setelah memastikan situasi aman tanpa ada yang mengikuti, Seowon langsung menjatuhkan wanita itu di atas atap. Wanita itu terus berteriak minta diturunkan, membuat Seowon kesal dan mengomel kalau dia sangat berisik. Si wanita langsung protes karena merasa diperlakukan kasar seperti kantong belanjaan, bahkan dia mengaku sampai hampir muntah. Dia penasaran apakah Seowon berasal dari kelompok perlawanan lain karena belum pernah melihatnya, tapi dia membantah. Dia kemudian bertanya lagi, apakah Seowon adalah anggota organisasi swasta atau agen pemerintah? Seowon hanya menjawab tidak. Jelas saja wanita itu tidak percaya setelah melihatnya menghajar agen-agen tadi. Dia terus mendesak dan bertanya apakah ada kelompok rahasia lain yang tidak diketahuinya selama ini. Seowon dengan santai menjawab kalau dia hanyalah orang lewat biasa yang kebetulan berada di sana. Dia menyuruh wanita itu merasa beruntung saja, lalu tiarap serta menegaskan tidak akan datang menolongnya lagi nanti. Setelah berkata begitu, dia langsung pergi. Seowon menolong hanya karena muak dengan cara kerja orang pemerintah. Namun dia sendiri masih bingung kenapa harus repot-repot terlibat dalam kekacauan itu. Apakah karena rasa solidaritas sesama pemain? Kalian pasti mikir dia cuma mau jadi pahlawan kesiangan kan? Tidak lama kemudian Seowon akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Hamed berkomentar kalau tindakan Seowon barusan sangat tidak biasa karena terlalu berbelas kasih. Seowon berkilah bahwa dia hanya benci orang-orang berjas itu. Tiba-tiba Ren meneleponnya dan panik. Ren mengaku baru saja melihat ledakan di dekat posisinya dan menanyakan keadaannya.
Seowon menjawab aman lalu menceritakan wanita tadi. Mendengar Seowon ikut terlibat, langsung Ren langsung berteriak panik dan menanyakan apa sebenarnya isi kepala temannya itu. Sambil mendengarkan, Seowon yang tidak punya kasur terpaksa menyebar tisu di lantai untuk dijadikan alas tidurnya. Dia memberitahu Ren bahwa awalnya dia hanya ingin menonton tapi akhirnya turun tangan saat melihat mereka mengeroyok wanita. Ren tidak percaya kalimat itu keluar dari mulut orang yang hobi menembak kepala musuh tanpa ragu di game. Namun Seowon berdalih kalau dunia nyata dan bertahan hidup di game Cloyd itu sangat berbeda. Saat ditanya apakah wajahnya sempat terlihat, Seowon memastikan tidak karena dia memakai jubah penyembunyi saat beraksi. Ren mengingatkan jika berurusan dengan organisasi swasta masih mudah, tapi beda cerita jika agen pemerintah mulai mengincarnya. Itu bakal jadi masalah besar, jadi dia harus waspada. Seowon sendiri juga tidak ingin tertimpa masalah. Dia tidak mau kehilangan rumah baru yang baru didapatnya. Setelah telepon ditutup, Seowon memutuskan untuk langsung tidur. Dia berniat membeli selimut listrik besok. Keesokan harinya Naruse pergi ke rumah sakit militer tempat bawahannya dirawat. Begitu dia masuk ke ruangan para anggota, langsung gemetaran ketakutan saat Naruse berteriak menanyakan apa yang terjadi. Ketua tim menjelaskan bahwa mereka disergap saat operasi. Naruse pun langsung membentaknya dengan emosi meluap. Dia marah besar karena tidak diberitahu soal misi tersebut, padahal dialah kepala departemen di sana. Dia menuntut jawaban siapa yang mengizinkan operasi ilegal itu dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kegagalan ini. Saat amarah Naruse hampir meledak, sang manajer umum tiba-tiba masuk ke ruangan dan mengaku dialah yang memberi izin. Naruse menantangnya menanyakan wewenang apa yang dimilikinya hingga berani melangkahi persetujuannya tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Pria itu berdalih informasi datang terlambat sehingga mereka harus segera bertindak. Naruse pun menyindir apakah dia mau menanggung akibatnya. Pria itu dengan santai meyakinkannya bahwa urusan itu sudah selesai dan dia tidak perlu khawatir lagi. Dan disinilah kita dibuat penasaran kira-kira rencana licik apalagi yang sedang disiapkan oleh para petinggi ini. Yuk kita ikuti saat pria itu mengoceh tidak berguna kalau kegagalan adalah hal biasa agar Naruse beradaptasi dengan lapangan. Dia lalu menyuruh para agen untuk cepat pulih agar bisa segera membantu Naruse kembali bertugas. Setelah penjelasan singkat yang menyebalkan itu selesai, dia menyuruh Naruse pergi. Naruse pun langsung memerintahkan ketua tim untuk segera menyerahkan laporan setelah keluar dari rumah sakit nanti. Beberapa hari kemudian, Seowon bertemu dengan Ren yang penasaran apakah ada hal baru yang terjadi sejak kejadian dia menyelamatkan wanita itu. Seowon balik bertanya apakah Ren ingin menceramahinya, tapi Ren membantah dan berkata dia hanya khawatir karena temannya itu selalu bertindak nekat. Saat Ren sibuk mengomel, Seowon malah salah fokus memperhatikan kalung keren milik Ren dan berniat membelinya juga. Seowon lalu bercerita kalau dia sempat pergi ke toko kelontong setelah itu dan ternyata para agen pemerintah sudah berkeliaran di sana. Untungnya tampaknya mereka masih belum berhasil melacak identitas aslinya saat ini. Terlebih lagi dia yakin mereka sebenarnya mengincar wanita yang ditolongnya, bukan dirinya. Berada di sekitar lokasi kejadian justru terasa jauh lebih aman karena bersembunyi di tempat terbuka adalah taktik terbaik untuk menghindari kecurigaan semua orang. Seowon lalu bertanya arti kata penimbun yang diucapkan para agen tadi. Ren pun menjelaskan dengan santai bahwa penimbun sebenarnya adalah manusia biasa yang mendapatkan kekuatan melalui barang-barang tertentu, bukan menjadi seorang pemain sejati. Mereka tidak bisa menaikkan level lewat sistem sehingga kurang efisien, tetapi kemampuan mereka tetap jauh di atas rata-rata orang normal. Ponsel Seowon tiba-tiba berdering nyaring dan dia langsung mengangkat panggilan itu tanpa memeriksa siapa sebenarnya sang penelepon. Nah, perhatikan bagian ini karena tiba-tiba orang di seberang telepon mulai berteriak kencang, yang ternyata adalah temannya sendiri bernama Jun. Jun memberitahu kalau besok adalah hari ulang tahun Naoki dan dia sudah menyewa tempat agar mereka bisa berkumpul bersama. Seketika itu juga Seowon tersadar kalau dirinya sudah terlalu sibuk dengan urusan dunia bawah sampai melupakan kehidupan aslinya. Seowon mengaku kalau dia benar-benar lupa dan Jun menjelaskan kalau dia ingin menunggu esok hari tapi takut berantakan. Jun kemudian menyuruh Seowon segera mengirimkan alamat rumahnya agar dia bisa menjemput temannya itu dengan mobil besok pagi.
Seowon bertanya apakah dia benar-benar harus ikut pergi dan temannya mengakui kalau sikap Naoki memang sangat menyebalkan. Namun bukan berarti mereka tidak merayakan hari spesialnya. Saat Seowon masih membantah, sang teman membocorkan sebuah kabar mengejutkan. Mina ternyata juga akan datang ke acara ulang tahun tersebut. Rupanya Seowon pertama kali mengenal Mina saat kelas 1 SMA. Mereka berdua berteman dekat karena berada dalam lingkaran pertemanan yang sama, tetapi diam-diam Seowon telah jatuh hati sejak awal. Seowon jatuh cinta pada pandangan pertama dan kerap meminta bantuan teman-temannya agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Mina. Dia memendam perasaan itu selama setahun penuh. Namun, ketika dia akhirnya berani menyatakan cintanya, segalanya langsung berantakan seketika. Sejak kejadian memalukan itu, Seowon tidak pernah lagi melihat sosok Mina sepanjang tahun kedua sekolah mereka berjalan. Setelah telepon ditutup, Ren bertanya jahil apakah Mina adalah cinta pertamanya. Seowon yang kesal balik menuduh Ren menguping pembicaraan. Ren tertawa dan bilang kalau suara telepon itu terdengar sangat jelas. Seowon pun menghela napas lalu menjelaskan situasinya. Kalian juga pasti penasaran kan, tapi ternyata itu cuma cinta bertepuk sebelah tangan yang ditolak, lalu Ren menawarkan solusi. Ren mengklaim memiliki metode jitu dengan tingkat keberhasilan 100% untuk menyatakan cinta, membuat Seowon tertarik mendengarkan tipsnya. Ren menyarankan agar Seowon tidak memberikan waktu bagi targetnya untuk berpikir terlalu lama. Dia harus bertindak secepat mungkin. Menyatakan perasaan di momen yang tak terduga adalah kunci utamanya. Seowon yang bingung lalu menanyakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Ren menjawab bahwa dia hanya perlu menatap matanya, secara langsung katakan suka, lalu langsung mengajaknya untuk berkencan hari itu juga. Seowon kaget mendengar cara yang kelewat sederhana itu, tetapi Ren dengan sangat percaya diri bersikeras triknya pasti berhasil. Dia mengaku kalau semua hubungan asmaranya di masa lalu berhasil didapatkan berkat menggunakan trik sederhana tersebut. Seowon memilih mengabaikan saran tersebut karena merasa level ketampanan mereka berdua jelas jauh berbeda dalam urusan asmara. Seowon pun pergi dan menyuruh Ren pulang dengan selamat, sementara Ren terus meledeknya agar sukses menyatakan cinta. Keesokan paginya Jun datang lebih awal ke apartemen Seowon dan dibuat terkejut melihat perubahan penampilan temannya yang sangat drastis. Dia tidak lagi terlihat cupu. Jun juga terpana melihat ukuran apartemen yang luas, tapi Seowon berdalih hanya menyewanya dari kenalan sekolah. Seowon pun ganti terkejut melihat temannya itu datang membawa mobil sendiri untuk menjemputnya pergi ke tempat acara. Jun bercerita kalau mobil itu dibeli dari hasil tabungan pribadinya ditambah dengan sedikit pinjaman bank yang dia ajukan. Seowon memuji kerja kerasnya karena jarang sekali ada anak seusia mereka yang mampu membeli kendaraan dengan uang hasil jerih payah sendiri. Jun memang langsung bekerja selepas lulus sekolah menengah atas dan berkat ketekunannya dia kini memiliki posisi stabil di perusahaannya. Begitu masuk ke dalam mobil, Seowon menanyakan tempat pesta makan malam mereka dan Jun menjawab kalau tempatnya sangat mewah. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya di pesta itu? Mari kita tunggu kelanjutan petualangan seru mereka nanti. Nah, kalian pasti tahu tipe kado malas kan? Seowon cuma mau kasih poser belanja. Sesaat kemudian mereka sampai di lokasi pesta dan Seowon kaget setengah mati melihat betapa mewahnya tempat itu. Dia bertanya, apa Naoki yang bayar, dan Jun bilang Naoki cuma mau pamer kekayaannya saja. Begitu masuk semua orang langsung mengenali mereka berdua dan mengejek mereka sebagai Shame Brothers. Ternyata julukan Shame Brothers itu gabungan dari nama mereka sendiri. Seseorang lalu bertanya pada Seowon, apakah benar dia baru selesai wajib militer? Dia mengiyakan dan berkata hanya berencana kembali kuliah. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menepuk pundaknya sambil bertanya dari mana Seowon mendapatkan semua otot kekar itu. Seowon dengan santai menjawab kalau itu cuma hasil olahraga ringan. Suasana sedang seru-serunya ketika Naoki dan Mina mendadak masuk ke ruangan. Naoki menyapa Seowon dengan dingin, tapi Seowon membalasnya sebisanya. Seowon mengabaikan sisa pertanyaan Naoki karena dia lebih fokus menatap Mina, membuat Naoki kesal setengah mati. Karena merasa diabaikan, demi mencairkan suasana yang canggung, Seowon berkata kalau dia sudah mengirimkan voucher belanja sebagai hadiah ulang tahun. Namun Naoki malah menepuk bahu Seowon dengan sombong dan berkata kalau dia sama sekali tidak butuh hadiah murah seperti itu.
Naoki menyuruh Sowon duduk manis dan menikmati pesta saja. Tidak lama kemudian suasana pesta mulai memanas dan kalian tahu kan rasanya Sowon tiba-tiba sadar kalau dia terlalu fokus pada game hingga melupakan dunia aslinya. Dia tahu betul Naoki yang kaya karena harta orang tuanya sengaja mengundang dirinya hanya demi pamer status sosial. Bahkan orang-orang lain di pesta itu juga sama. Mereka melihat Sewon demi merasa puas dengan hidup mereka sendiri. Tak lama Naoki pamit keluar untuk menelepon seseorang. Salah satu teman bertanya kenapa Naoki dan Mina bisa datang bersamaan. Yang lain menjawab kalau Naoki memang sedang gencar mendekati Mina. Terlebih lagi, Mina kabarnya juga bekerja di perusahaan milik ayah Naoki. Beberapa orang curiga Mina mendekati Naoki karena alasan itu meski yang lain meragukannya. Jun kemudian menggoda Sowon menanyakan apa dia datang demi melihat Mina. Namun Sowon langsung menegaskan kalau itu semua hanyalah masa lalu. Sowon lalu mengalihkan pembicaraan dengan memuji kelezatan daging premium yang disajikan malam itu. Tepat saat itu, Naoki kembali dan mengejek kalau hidangan semewah ini tidak akan pernah mampu dibeli oleh Sewon. Naoki mendekat dan bertanya apa ada masalah, tapi Sewon menjawab santai kalau dia justru senang bisa bereuni. Naoki menyuruhnya mendongak karena ekspresi muramnya merusak suasana pesta. Sewon heran kenapa bocah ini masih saja menyebalkan. Naoki memaksa Sewon menceritakan masalahnya dan berjanji akan membantu. Sewon akhirnya mengakui kalau punya teman kaya memang sangat berguna dan dia berjanji akan menghubungi Naoki jika butuh sesuatu kelak. Naoki pun mengingatkan Sewon agar tidak sungkan karena hidup tanpa status sosial itu sangat berat. Sewon bahkan menuangkan minuman untuknya. Namun Naoki malah mengejek cara menuang Sewon yang mirip pelayan murahan. Dia terus merendahkan martabat Sewon malam itu. Naoki memuji Sewon yang tahu diri. Tapi jujur kalian pasti kesal mendengar ocehan sampah ini. Sewon langsung membanting gelasnya. Dia memperingatkan Naoki yang mabuk agar mengerem omong kosongnya. Hal itu memicu amarah Naoki membuat seisi ruangan dan mencoba menenangkannya. Tapi Sewon malah menantang balik dan bertanya, apakah Naoki punya masalah pribadi dengannya, dengan sombong. Naoki menjawab tidak level berurusan dengan pecundang seperti Sewon. Dia menyuruh Sewon tahu diri dan bersikap selayaknya sampah. Bahkan Hamed pun ikut naik darah dan meminta izin Sewon untuk menghajar mulut besar Naoki. Namun Sewon memilih tetap diam sambil menatap tajam wajah Naoki. Teman-teman mereka justru menyalahkan Sewon sambil menahan Naoki agar tidak adu jotos. Naoki menuntut permintaan maaf tetapi Sewon malah berdiri untuk pergi sambil merutuki keputusannya menghadiri pesta konyol ini. Sewon menyuruh mereka melakukan sesuka hati karena dia mau pulang. Sebelum melangkah pergi, dia memberitahu Naoki kalau dirinya sangat menyedihkan karena terus-menerus pamer harta. Kata-kata menohok itu membuat Naoki semakin murka. Menyusuri jalanan malam Sewon tidak terlalu memikirkan insiden tadi karena dia yakin tidak akan bertemu mereka lagi. Sebaliknya dia justru sangat tidak sabar menantikan game berikutnya dimulai. Sementara itu Tatsuya dan organisasinya mendapatkan laporan kalau mereka telah melacak lokasi Sewon. Begitu mendengar kabar ini, Tatsuya langsung berdiri dan menyuruh anak buahnya bersiap memburu Sewon karena dia targetnya. Nah, kalian siap nonton kelanjutannya.